Oke, sugeng dalu semuanya karena ini malam. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan atau lagi mendatangi sebuah kulkas Polytron satu pintu yang kulkasnya itu menyala tapi nggak dingin ya. Seperti ini kulkasnya, dan apakah yang terjadi? Bagaimana cara memperbaikinya? Dan mungkin ini akan saya bawa pulang terlebih dahulu untuk memperbaikinya. Namun kita akan mengamati dulu, ini rusaknya apa sih, dan kenapa ini bisa nggak dingin. Jadi semisal kalau ditancepin listrik itu hanya menyala aja, lampu menyala, kompresor berputar, tapi sama sekali nggak dingin, berhari-hari nggak dingin ya. Dan di sini terlihat nameplate-nya atau ya nameplate, dia menggunakan tegangan 220, frekuensi 50 Hz dengan ampere 0,5 ampere ya, seperti itu. Jadi sekitar 150 Watt lah kalau nggak keliru ya. Dan di sini mungkin yang langkah pertama yang harus kita tentukan dulu, apakah ada pipa yang bocor pada bagian evap, karena evapnya tadi evap atau freezer ya, mungkin Anda kurang paham tentang hal yang saya sebutkan. Dan kali ini kita akan menancapkan dulu. Setelah stop kontak tertancap, maka di sini akan terlihat hasilnya. Di sini saya menggunakan tang ampere. Ampere yang digunakan yang sedang berjalan adalah 0,58 dan kompresor ini jelas berputar. Jadi benar kata konsumen bahwa kompresor memang menyala, tapi dia tidak dingin sama sekali. Dan salah satu yang nyebabin nggak dingin itu apa? Ini kita harus menelusuri dulu ya. Ini seperti ini dalamnya, bahwa kita cek apakah ada kebocoran di sini di bagian freezer atau evaporator. Kalau nggak ada, kita harus mencari kerusakan apa yang menyebabkan ini tidak dingin ya. Nampaknya freezer atau evap dalam kondisi baik-baik saja ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mengecek pada bodinya, apakah bodinya hangat sa? Bodinya hangat enggak sih? Kalau bodinya hangat biasanya itu evap akan dingin, tapi di sini tidak hangat sama sekali ya. Ya, kita raba-raba bagian bodi samping kanan samping kiri, karena di situ terdapat pipa kondensor. Apa sih itu pipa kondensor? Pokoknya itulah, pokoknya ada pipa kondensor yang membuang panas apabila kompresor bekerja dengan normal untuk jalur sirkulasi freon, seperti itulah. Seperti itu, pokoknya seperti itu. Karena kalau saya jabarkan di sini mungkin videonya akan sangat panjang. Dan di sini ada kesimpulan atau poin-poin penting yang telah saya petik dari kejadian seperti ini ya. Bagi Anda yang mungkin awam atau baru belajar atau ingin mengerti, atau Anda memiliki kulkas yang rusak, langkah apa sih yang sebenarnya harus Anda lakukan untuk mengatasi atau memperbaiki kulkas satu pintu seperti ini? Oke. Yang pertama, mungkin di sini terjadi kebocoran pada sirkulasi. Oke, sirkulasi ya. Sirkulasi itu apa? Sirkulasi adalah pipa yang menuju ke kompresor atau in atau out dari kompresor. Pipanya itu banyak, terdapat pipa kondensor yang saya sebutkan tadi, pipa yang menempel pada dinding atau bodi-bodi kulkas. Kok bisa tahu kulkasnya berada di mana tempatnya, lokasinya ya? Apabila Anda memegang bodi kulkas terasa hangat, di situ adalah letak pada kondensor atau pipa kondensornya. Mungkin terjadi keropos atau bisa terjadi kebocoran di situlah. Dan bisa juga terjadi kebocoran pada evaporator ya. Evaporator itu apa? Evaporator itu yang berada di dalam kulkas atau freezernya, itu namanya evaporator. Bisa juga terjadi di situ ya. Kemungkinan yang kedua adalah
tekanan kompresor sudah lemah. Nah, di sini mungkin kulkas ini sudah lama bertahun-tahun pemakaiannya, bisa terjadi kompresi lemah. Begitu ya. Jadi banyak kemungkinan kompresornya udah lemah, dia nggak mampu memompa freon atau menyirkulasikan freon ke seluruh pipa-pipa pada jaringan kulkas seperti ini. Dan langkah pengerjaannya mungkin kita apabila kerusakan memang benar-benar kompresornya yang udah lemah, kita harus mengganti kompresornya dengan yang baru ya. Nanti langkah pengerjaannya mungkin kita akan mengukur menggunakan manifold atau analyzer. Kita akan mengukur tes tekanan PSI nya, dia bisa mentok enggak sampai 500 lebih, karena tekanan kompresor yang bagus itu di atas 500 lebih ya, 500 PSI pokoknya seperti itu. Oke, dan kali ini kita akan lanjut ke yang nomor 3. Dan yang nomor 3 atau nomor terakhir di sini menurut saya ya mungkin bisa terjadi buntu pada pipa kapiler. Oke, apa sih itu pipa kapiler? Pipa kapiler adalah pipa yang digunakan untuk menekan dari tekanan tinggi menuju ke tekanan rendah, dan disitu juga terdapat filter. Di sini mungkin bisa terjadi kebuntuan pada pipa yang kecil karena pipa kapiler umumnya berukuran 0,26 mili. Di situ bisa terjadi kebuntuan yang menyebabkan penyumbatan pada freon, pengalirannya kurang lancar sehingga harus kita ganti, serta kita harus melakukan flushing atau pembersihan jalur sirkulasi pada kulkas satu pintu ini. Jadi apakah kerusakannya sebenarnya, apakah ini bisa diperbaiki atau tidak? Ya tentu aja masih bisa. Namun untuk langkah pengerjaan kali ini saya akan menyempatkan di video yang lainnya, karena di sini saya hanya mengecek dulu apakah rembukannya deal atau enggak, apakah RAB-nya, apakah pengerjaan ini dengan harga sekian diterima sama konsumen saya atau tidak. Jadi mungkin saya akan merapatkan dulu, memberi harga dulu, nominal harga dulu. Kalau misalkan oke diterima di ACC, maka saya akan mengerjakan serta saya juga akan membuat video berikutnya. Oke, karena ini hanya pengecekan aja, saya disuruh konsumen untuk mengecek ini rusaknya apa, bagaimana cara memperbaikinya, harga pengerjaannya berapa, penggantiannya apa seperti itu. Oke, dan mungkin inti poin yang dapat saya sampaikan hanya itu. Semoga Anda lebih mengerti tentang kulkas satu pintu, kerusakannya, mungkin juga penyebab kerusakannya dan cara memperbaikinya. Tapi mungkin cara memperbaikinya akan saya teruskan di video selanjutnya. Oke. Dan apabila kalian menyukai video seperti ini, silahkan like videonya. Apabila video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan klik subscribe yang berada di pojok kanan bawah ini. Terima kasih dan selamat malam, sugeng dalu semuanya.